Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi penonton setia channel YouTube kami. Dan siang ini suasananya, waduh, ini membuat mata sedikit apa ya? Sepertinya sudah hampir tutup, tapi karena semangat yang ada untuk menyajikan podcast ini, untuk episode ini, kami tetap hadir bersama dengan Anda kali ini. Dan kami diterima di ruang yang begitu sejuk juga, dan ya oleh tamu saya kali ini dari Komisi D, DPRD Kota Makassar, Ketua Komisi D, ada Adinda Ari Ashari Ilham. Assalamualaikum, Dinda. Waalaikumsalam. Ya, Oke, siang ini sepertinya juga agenda hari ini di DPRD Kota Makassar begitu banyak penyampaian aspirasi ya? iya, ya, Iya, demo di bawah. oke, masih terus berlangsung. Tadi juga baru saja berlangsung teman-teman dari P3K ya, yang kemudian menyampaikan juga seperti apa kejelasan mereka kapan untuk apa namanya dilantik karena ada penangguhan seperti itu. Iya, Tapi kita mengapresiasi teman-teman yang ada di DPRD Kota Makassar karena selalu setia juga menerima seperti apa aspirasi keluhan-keluhan yang disampaikan oleh masyarakat, dan ini menjadi kemudian satu hal yang tentunya tujuannya adalah mengawal layanan publik. Iya. Dan ya untuk siang ini tema kita Dinda adalah seberapa siap menghadapi PPDB tahun 2025. Sebenarnya sudah bukan lagi PPDB ya, tapi SPMB, iya, Sistem Penerimaan Murid murid baru. Baru. Saya tahu Anda ini tadinya dari Komisi B kalau tidak salah, tapi kemudian pindah ke Komisi D yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Saya mau tanya dulu ini apa yang menjadi motivasi? Kenapa kemudian berpindah? Padahal passionnya bukan di situ ya. Iya, Ya, jadi di periode pertama itu mm, 2 tahun setengah saya berada di Komisi A, iya, bagaimana mencoba mengurusi pemerintahan. pemerintahan, iya, Kemudian di 2 tahun setengah kemudian saya mm, pindah ke Komisi B B, untuk mengurus terkait pendapatan daerah dan pariwisata. iya, Dan sekarang, alhamdulillah, dipercayakan menjadi Ketua Komisi D, mm, di mana ada Kesra dan Kepemudaan. kepemudaan. Oke, tentu saja ini punya tantangan tersendiri bagaimana kemudian mewakafkan diri ya untuk bisa bagaimana mengurus kepentingan-kepentingan Ya, masyarakat. Oke, kita berbicara dengan satu kebutuhan prinsip dari masyarakat, kesehatan, pendidikan ya, ya, sosial dalam hal ini juga bantuan-bantuan sosial. Tapi kita coba fokus ke masalah pendidikan. ya, Kalau kemudian kita melihat kalender tahun ini bahwa mungkin sekitar bulan Juli sudah kemudian ada tahun ajaran baru, betul. dan kita coba untuk melihat dulu komunikasi mungkin dengan instansi terkait dinas pendidikan, bagaimana kesiapan instansi ini untuk penerimaan murid baru SPMB 2025. Ya. Jadi sebenarnya yang paling pertama itu kita bersyukur Kak Ya, saya bahwa sistem sonasi itu sudah sudah. dihapus karena memang saya menganggap bahwa sistem sonasi itu bukan menjadi solusi di Kota Ya, Makassar, tetapi menjadi permasalahan yang sangat permasalahan. besar sehingga dengan dihapusnya sistem sonasi itu kita sebagai perwakilan rakyat tentunya sangat mengapresiasi Iya. Kementerian Pendidikan terkait regulasi yang diubah untuk bagaimana kembali seperti kemarin karena mengingat bahwa Makassar ini sangat tidak layak Ya. menerapkan sistem sonasi karena memang kondisi sekolah di Iya. Kota Makassar itu belum setara dalam artian bahwa kondisi sekolahnya itu infrastruktur dan sebagainya itu belum sama, Iya. kemudian tenaga pengajarnya dan lain-lain sehingga Mm, memang untuk menerapkan sistem sonasi itu yang paling pertama harus disetarakan adalah sekolahnya semua harus sekolah. setara. Kemudian kita beralih ke sistem penerimaan yang baru bahwa kembali mengacu kepada prestasi, Mm, pakai NEM, kemudian afirmasi dan mm, sebagainya. Saya sudah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, walaupun kepala dinas yang lalu ya. Iya. Untuk kepala dinas yang baru dilantik ini atau baru diangkat itu kita belum ada Mm, komunikasi terkait penerimaan murid baru, tetapi tentunya dalam waktu dekat ini Iya. kami akan mengajak untuk berkoordinasi, mengingat bahwa Makassar ini kan eh, bisa dikatakan mendapat sanksi dari Mm, Kementerian Pendidikan iya. terkait bahwa ada 1.300 anak murid kita kemarin yang
tidak terdaftar di Dapodik, yang Iya. akhirnya porsi penerimaan siswa di beberapa sekolah yang Mm-mm. kemarin berkelebihan itu tentunya akan dipotong Mm-mm. atau dikurangi sesuai dengan apa namanya penerimaan yang berkelebihan atau Iya. rombel yang berkelebihan di Mm-mm. apa namanya periode kemarin. Mhm. Seperti itu. Artinya untuk tahun ini disesuaikan itu? Tentunya pasti akan disesuaikan Kak, Mhm. karena Mhm. jumlah rombel yang tersedia dari Mhm. kementerian itu tidak sama atau berkelebihan dari jumlah murid yang diterima Iya. kemarin. Ada di Mhm. beberapa sekolah yang kita melihat bahwa berkelebihan itu rata-rata di sekolah unggulan. Mhm. Kenapa? Karena tentunya orang tua murid selalu mau menyekolahkan anaknya Iya. di sekolah-sekolah terbaik, sementara kemarin diatur oleh regulasi Iya. sistem sonasi, Sonasi. sehingga saya mengatakan bahwa sistem sonasi kemarin itu mengajarkan orang tua murid dan muridnya sendiri untuk berbohong, Kak. Kenapa? Karena mereka menggunakan berbagai cara untuk Mhm. bagaimana bisa menyekolahkan anaknya di sekolah yang Mhm. dianggap sekolah unggulan. Mhm. Bahkan ada yang memindahkan Iya. kakaknya Kakaknya. 1 tahun sebelum penerimaan murid baru, sehingga memang saya sangat bersyukur sistem zonasi itu sudah dihapus dan kita berharap bahwa pemerintah Kota Makassar sudah siap dengan Mhm. sistem penerimaan baru yang diatur regulasinya oleh Mhm. Kementerian Pendidikan. Oke. Dengan kemarin bahwa rumbel tidak mencukupi, sementara sudah terlanjur ada penerimaan dengan jumlah Hmm. cukup besar, itu komunikasi yang sudah dibangun bersama dengan Dinas Pendidikan itu seperti apa nanti sistemnya untuk apa namanya dipindahkankah muridnya ataukah seperti apa? Jadi seperti ini Kak, Mhm. misalnya contoh ya, Iya, di SMP 3 ada berkelebihan penerimaan murid sekitar 200. 200 ya. Tentunya pada saat nanti penerimaan murid baru, Mhm. jumlah kelas 1 misalnya ada 1.000, tentunya yang diterima hanya 800 siswa Oh, oke. untuk menutupi pinjaman Yang lalu, kursi yang yang lalu, lalu. seperti Oh, itu. seperti Karena itu ya. memang permasalahan sekolah di Kota Makassar ini, Kak, dari tahun ke tahun tidak akan pernah selesai Mhm. sebelum pemerintah Kota Makassar menyamakan jumlah Mmm. sekolah tingkat SD dengan SMP. Mungkin Kak Eda belum tahu ya Mhm. bahwa jumlah SD yang ada di Kota Makassar itu sekitar 150 sekian, Sementara SMP? sementara SMP-nya hanya 30 sekian. Jadi tentunya setiap tahunnya akan Mhm. ada ribuan anak yang tidak tertampung di Mhm. sekolah negeri tingkat Negeri. SMP. Mhm. Sehingga memang solusinya yang pertama bahwa dilakukan ini untuk jangka pendek ya. Iya. Kita membuat sekolah SMP yang Mhm. tidak membangun baru tetapi berkelanjutan. Iya. Misalnya Mhm. ada sekolah SD yang hanya jam belajarnya itu di pagi, Mhm. jam 7 sampai misalnya jam 1, tetapi di sorenya itu kita Kosong. buka kelas untuk Oh, SMP. SMP. Itu Mhm. apa namanya untuk jangka pendeknya. Mhm. Mhm. Kemudian kita juga bisa berkoordinasi dengan teman-teman SMP swasta. Nah, tidak sedikit juga di Kota Makassar itu ada SMP swasta yang gratis, Kak. Iya. Kenapa orang berbondong-bondong untuk menyekolahkan anaknya di sekolah negeri? Yang paling pertama alasannya karena tidak berbayar Iya. atau ditanggung oleh pemerintah. Tetapi di SMP swasta ada juga yang menggratiskan Mhm. proses belajar mengajarnya. Kemudian mungkin kita juga bisa berkoordinasi dengan pemerintah kota untuk bagaimana mengatur regulasi baik secara dibuatkan perwali atau seperti Mhm. apa bahwa perusahaan-perusahaan besar yang ada Mhm. di wilayah tertentu itu dana CSR-nya bisa dialihkan untuk menjadi orang tua asuh. Iya. Jadi misalnya perusahaan ANI, Iya. berapa kira-kira jumlah CSR yang biasanya dikeluarkan setiap tahunnya. Mhm. Nah, kita akan kalkulasi dengan berapa jumlah anak sekolah yang ada di wilayah situ yang perlu subsidi Mhm. untuk mereka masuk di sekolah swasta. Mhm. Karena kalau tidak dilakukan seperti itu, maka dari tahun ke tahun sistem pembelajaran kita atau serapan sekolah SMP negeri yang ada di Mhm. Kota Makassar itu tidak akan selesai Selesai. permasalahannya. Tentunya untuk apa namanya perencanaan jangka panjangnya kita akan buka sekolah-sekolah Iya. SMP di wilayah-wilayah tertentu, tetapi jangka pendeknya yang harus kita Mmm. pikirkan karena jangan sampai ada anak-anak sekolah kita yang tidak apa namanya anak murid kita yang tidak bersekolah seperti Iya. itu. Itu memang yang harus menjadi satu hal yang fokus untuk
carikan solusi ya, Dinda, betul. bahwa anak-anak ini memang harus sekolah, jadi tidak Harus, ada alasan untuk tidak iya, sekolah. Tapi ketika berbicara sekolah negeri dan sekolah swasta, selalu saja masyarakat itu ada frame berpikirnya bahwa biar bagaimana negeri itu jauh lebih bagus, hmm, ya. Meskipun ada swasta yang gratis, iya, ya. Apalagi kalau kemudian dikatakan bahwa sekolah negeri kan sekarang sekolah gratis juga, betul. tidak ada lagi ini. Nah, Caranya. artinya tantangan tersendiri juga bagaimana kemudian pemerintah dalam hal ini bisa menyampaikan ke masyarakat bahwa ini harus bersekolah sama, ya, dan pemerintah dalam hal ini selalu akan berupaya untuk menyamakan Iya, kualitas pendidikan di negeri dan swasta. betul. Mhm. Kalau kita mau mengatakan kualitas, Kak, justru banyak sekali sekolah swasta yang menjadi sekolah-sekolah yang apa ya, sekolah-sekolah yang justru jauh lebih bagus Iya, kualitasnya dari sekolah negeri, baik negeri. dari sarana prasarananya Iya, maupun apa namanya ekstrakurikulernya. iya, Sekolah sudah menerapkan sistem pembelajaran yang diterapkan di internasional iya. ke beberapa sekolah, sehingga memang tugas atau peran pemerintah di sini bagaimana mengajak duduk serta ini Mhm. teman-teman sekolah swasta yang ada di Kota Makassar, khususnya di tingkat SMP, Iya, karena memang permasalahan ini ada di tingkat SMP, SMP, Kak, untuk betul. bagaimana bisa dibantu sosialisasi untuk menyampaikan kepada orang tua murid atau Mhm. kepada masyarakat bahwa di Makassar itu bukan hanya sekolah negeri yang Iya. ada juga sekolah swasta yang kualitasnya tidak kalah jauh dari apa namanya sekolah negeri, bahkan Mhm. ada yang lebih bagus dari sekolah negeri. Tetapi memang yang menjadi permasalahan itu biasanya terkait pembayaran, Kak. Iya. Karena kalau mohon maaf kalau orang-orang yang mapan dalam kategori masyarakat middle up itu biasanya menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah swasta Iya. karena dianggap apa namanya Eee, pembelajarannya itu jauh lebih, Mhm. lebih maju. Mhm. Tetapi kalau untuk teman-teman yang, dalam kategori kurang mampu itu selalu mengejar sekolah negeri karena dianggap hanya sekolah negeri yang, Mhm. menggratiskan biaya Pendidikan. sekolah, ya Ada seperti juga itu. yang mengatakan begini, kalau swasta langsung jelas ada pembayaran meskipun ada pembayaran. Hmm, Kalau negeri dikatakan gratis tapi ujung-ujungnya nanti ada uang ini, ada uang itu oke. dan sebagainya. Tapi yakin dan percaya bahwa di Iya. eranya API ini Mhm. Iya. kemarin kan yang paling banyak kami dengar itu, Mhm. Kak, ada pungli di, pembelian seragam sekolah. Mmm. Sekarang kan programnya wali kota ini Iya, seragam sekolah gratis, gratis. sehingga tidak ada nih lagi celah-celah untuk bagaimana oknum-oknum Mhm. dari pengurus sekolah yang nakal. Mhm. Kalaupun ada, itu tentunya kami akan langsung tindak. Mhm. Kalau bicara tentang seragam sekolah, Dinda, ini kan ada begini juga, ada yang memang, baju semua, anak sama, bajunya seragam, ada juga yang seragam yang hanya di sekolah itu. Hmm, Kan ada juga seperti itu, misalnya iya, batik atau pakaian olahraga itu kan tidak iya, semuanya sama. Jadi betul, mungkin perlu dikawal juga di situ, jangan hanya seragam yang biasanya ya, yang lazim putih iya, merah, putih biru, karena memang dikatakan bahwa seragam gratis betul. seperti itu. Tentu. Mhm. Biasanya sih dialokasikan anggarannya per anak. Anak, iya. Jadi terkait baju pramuka, baju Mhm. batik, Mhm. kemudian baju olahraga itu kan sudah ada nih standarisasi Iya. harganya Mhm. yang nantinya bisa dikeluarkan ke sekolahnya untuk mereka Mhm. membagikan kepada anak-anak muridnya. Mhm. Yang pasti bahwa kita berharap tidak hanya cuman pakaian apa Gratis, namanya, sekolah gratis. iya sekolah gratis, tapi semuanya gratis, Kak. Baik Mhm. dari sepatunya, kemudian Iya. topinya dan lain-lain sehingga memang tidak ada lagi dibebankan kepada orang tua Iya. siswa di setiap apa namanya angkatan masa penerimaan murid baru. Mhm. Artinya tidak ada alasan untuk anak-anak tidak sekolah, Tidak karena ada sudah, alasan. diringankan dengan setelan Iya, pakaian seragam. Itu untuk semua, Dinda? Tidak ada kemudian maksudnya diklasifikasikan bahwa yang gratis untuk yang begini atau semuanya? tentunya kita melihat kemampuan keuangan daerah, Kak. Oh, Kalau oke. memang dimungkinkan untuk digratiskan semua, mungkin Mhm. wali kota dan wakil wali kota terpilih akan menggratiskan karena ini menjadi motivasi juga untuk Mhm. anak-anak bahwa ada apresiasi Iya. pada anak-anak kita yang mau bersekolah, Mhm. seperti itu, perhatian dari Perhatian pemerintah dari kota. pemerintah, oke. Pemerataan kualitas pendidikan ini, Dinda, ini kan kalau kita lihat bahwa, ya tidak bisa dipungkiri masih saja ada kemudian
sekolah yang memang kualitas guru, kualitas apa namanya, hal-hal yang tentu menjadi fasilitas sekolah itu semua orang tua menginginkan seperti itu fasilitasnya dibandingkan dengan sekolah lainnya. Upaya yang kemudian coba dilakukan nanti untuk bisa menyamaratakan itu paling tidak juga perbedaannya tidak cukup jauh dari satu sekolah dengan satu sekolah berkaitan dengan kualitas, dalam hal ini juga fasilitas yang ada, seperti apa yang coba untuk dibangun ini? Iya, tentunya ini tidak mudah Kak ya, Iya, karena tentunya akan menggunakan anggaran yang sangat luar biasa iya, besarnya, iya. tetapi saya sebagai Ketua Komisi D akan mencoba meramu dan menyarankan kepada pemerintah kota untuk Iya. bagaimana menyelesaikan pembangunan sekolah itu satu sekolah tuntas baru pindah ke sekolah Mhm. lain. Karena saya memeriksa bahwa selalu dianggarkan perbaikan sekolah itu sedikit-sedikit. Iya. Kalau ada yang bocor atapnya cuma diperbaiki atapnya, kalau ada yang kotor catnya cuma dicat temboknya, Mhm. tetapi saya berharap bahwa kita bisa misalnya memperbaiki satu mata anggaran itu memperbaiki 10 sekolah ya, Iya. 10 sekolah saja dulu. Kemudian nanti kita pindah di tahun depannya sehingga itu bisa tuntas. Karena Mhm. kalau kita kerja sedikit demi sedikit, yakin dan percaya belum selesai ke sekolah yang Iya. ke-150, yang di sini sudah akan rusak kembali. Mhm. Sehingga memang kita harus bersabar, tapi apa namanya tahapannya pasti. Karena memang bahwa semua sekolah di Kota Makassar itu harus sama. Mhm. Supaya apa? Supaya orang tua murid dan muridnya tidak memilah-milih lagi sekolah, mau sekolah di mana, tetapi Mhm. mereka akan mencari sekolah yang terdekat dari rumahnya. Rumah. Itu kan yang pertama mendekatkan anak dari Iya. mendekatkan rumah dari sekolah Sekolah. dan membantu pemerintah dalam mengurai kemacetan. Iya. Nah, sehingga memang kita harus fokus untuk bagaimana menyelesaikan satu sekolah, kemudian pindah ke sekolah lain. Mhm. Tetapi dengan catatan bahwa kita harus memulai dari sekolah yang paling kondisinya Mhm. paling prihatin. Memungkinkan. Kalau dulu untuk mengatasi Mhm, bagaimana tidak diterimanya seorang calon murid setelah mengikuti tahapan seperti sonasi, prestasi dan sebagainya ya, Dinda, kemudian diambillah keputusan untuk solusi dan itu iya, yang kemudian menimbulkan permasalahan baru untuk solusi. Nah, untuk mhm, SPMB tahun 2025 ini sekiranya itu masih kemudian juga terjadi, tidak tidak kemudian eh, anak ini tidak tercover dari tahapan-tahapan penerimaan, seperti apa nanti coba untuk bisa dilakukan agar mereka tetap bersekolah? iya. Jadi sebenarnya kalau orang tua murid tidak memilih-milih sekolah, Iya. semua apa namanya, semua anak pasti akan sekolah. Tapi kan saat ini masih memilah-milih sekolah Mhm. karena perbedaan gap atau perbedaan kualitas sekolah yang masih sangat jauh Iya. Kak. Sehingga Mhm. kalau kita menakutkan bahwa ada anak yang tidak sekolah, itu tidak akan mungkin karena jumlah sekolah yang ada di Kota Makassar itu baik sekolah negeri maupun swasta Iya. itu bisa menampung anak-anak calon murid kita sehingga memang yang harus disadarkan juga kepada orang tua murid bahwa tidak semua murid atau calon murid yang ada di Kota Makassar bisa diserap oleh sekolah-sekolah Mhm. unggulan. Tentunya dengan sistem yang ada saat ini, beruntunglah anak-anak yang mempunyai apa namanya, mempunyai prestasi yang unggul Iya. karena mereka kan bebas untuk bersekolah dimanapun. Sehingga Hmm. ini harus menjadi acuan atau motivasi baik dari muridnya maupun orang tua muridnya untuk bagaimana mensupport anaknya untuk lebih giat lagi Iya. belajar untuk mendapatkan nilai yang bagus untuk bagaimana mereka ini bisa memilih sekolah di mana tempat Mhm. mereka bisa sekolah. Tentunya untuk adik-adik yang lain tentunya akan mendapatkan ruang yang sama untuk tetap harus bersekolah, tetapi dengan apa namanya aturan yang berlaku bahwa kalau sekolah ini sudah full ya harus pindah ke sekolah yang lain. Seperti Oke, itu. seperti itu. Artinya kalau seperti itu masih ada sekolah unggulan, karena masih ada sekolah favorit. Iya, untuk saat ini ya masih ada Masih. Kak. Kenapa? Karena kita tidak bisa Iya. membohongi masyarakat bahwa misalnya SMP nih, Iya. SMP 6, SMP Iya. 3, SMP 1 itu tidak bisa kita Iya. pungkiri bahwa kualitas sekolah, fasilitasnya itu sangat jomplang dengan Mhm. SMP-SMP yang lain sehingga mau dipoles seperti apapun Mhm. kondisi sekolahnya yang ada di tempat lain saat ini itu tidak bisa menutup mata bahwa
memang saat ini fasilitas di sekolah A, B, dan C itu Masih memang yang terbaik. masih yang terbaik. Nah, berkaitan dengan kualitas guru, Dinda, ini akan seperti apa nantinya? Ini kan pemerataan kualitas. Paling Ya. tidak yang pertama adalah kualitas guru ya. Kalau misalnya berkumpul di satu sekolah unggulan yang favorit, semua guru-guru yang berkualitas di situ, tentu untuk sekolah-sekolah lainnya ini kemudian tidak ada guru yang kemudian bisa diandalkan di situ. Untuk kemudian keberadaan eh, guru-guru di situ, apakah dari sekolah unggulan yang kemudian nanti akan coba untuk disebar ke semua sekolah, atau misalnya seperti apa? Apakah ada peningkatan kualitas dengan pelatihan untuk meningkatkan SDM guru-guru tersebut? Iya, kalau untuk peningkatan SDM guru-guru Ya, itu sudah sangat sering Dinas Pendidikan melakukan peningkatan kapasitas, ya, tetapi tentunya memang bahwa tidak boleh ada sekolah-sekolah yang menumpuk di situ ya, guru-guru atau tenaga pengajar yang berkualitas. Tentunya kami sudah menyarankan beberapa kali pada saat monitoring evaluasi ya, bahwa kita berharap apa namanya eh, teman-teman atau tenaga pengajar yang dianggap berkualitas itu disebar ke semua sekolah untuk bagaimana bisa apa namanya meningkatkan motivasi belajar dari anak-anak dan menjadi contoh sendiri untuk guru-guru di lingkungan sekolah itu bahwa begini loh caranya untuk menjadi guru yang diharapkan oleh masyarakat terkhusus untuk bagaimana membimbing anak-anak Anak. di sekolah tersebut. Ada yang menjadi masukan juga, Dinda. Podcast kemarin ada salah seorang rekan dari DPR Kota Makassar juga mencoba menyampaikan bahwa pendidikan moral ini harus juga memang yang menjadi basic. Jadi mungkin tidak ada salahnya meskipun tidak merubah kurikulum ya, karena kurikulum kan agak sulit untuk dirubah harus Ya, ke pusat. Tapi paling tidak untuk wilayah Makassar mungkin ada eh, pelajaran tambahan atau mungkin ada hal-hal tambahan yang coba untuk diberikan ke murid-murid agar moral mereka ini bisa apa namanya, bisa menjaga mereka untuk ke depannya nanti. Karena melihat ya, mempertimbangkan kondisi saat ini bagaimana betul. anak-anak generasi muda yang memang dalam setiap apa namanya keadaan ini tantangan yang besar sekali dengan pengaruh dari luar. Ya, jadi kita kembali lagi flashback ke program Bapak Wali Kota Iya, kemarin, mm, ada program yang namanya Jagai Anak. iya, Jadi saya kurang setuju apabila misalnya mm, segala harapan yang ada untuk anak-anak kita itu hanya dibebankan di pihak sekolah saja. iya, Tetapi penanaman moral yang paling penting itu ada di lingkungan lingkungan rumah. rumah tangga. Bagaimana orang tua menjadi contoh untuk anak-anaknya. Karena harus kita pahami bahwa anak-anak kita ini adalah pencontoh yang terbaik. Iya, Jadi bagaimana orang tua kelakuan orang tua di rumahnya tidak jauh-jauh dari mm, bagaimana anaknya anaknya. kelakuannya di luar. Sehingga selain ada pendidikan moral di Sekolah. sekolah, ya tentunya orang tua juga punya peran yang jauh lebih besar untuk bagaimana menjadi contoh untuk adabnya anaknya. Iya, sehingga memang sangat dibutuhkan pendidikan di rumah Rumah. maupun di sekolah. Terkait bagaimana penerapan pendidikan moral di lingkungan sekolah, mungkin itu tidak perlu menjadi kurikulum atau Iya, hal-hal yang baru, tetapi ya ada training skill yang diberikan betul. kepada gurunya untuk bagaimana apa namanya berkoordinasi atau melakukan proses belajar mengajar dengan pendekatan ke anak-anaknya untuk bagaimana membentuk moral yang baik. Iya. Seperti Mungkin ada ekskul yang bisa ya. Kalau Hmm, tidak salah kan ada membaca Al-Quran. ada, Nah, itu juga mungkin bisa ya, lebih betul. diintensifkan lagi ya, Dinda, di sekolah-sekolah agar hal tersebut memang tidak terlupakan oleh anak-anak kita. Dan untuk orang tua, ya itu dia bahwa memang harus memberi contoh. Contoh tidak perlu banyak bicara, tapi sikap Iya, yang diperlihatkan. betul, betul. Anak-anak ini lebih banyak mencontoh dari sikap kita. Karena banyak sekali contoh itu kan. Orang tuanya, mohon maaf ya, orang tuanya peminum, Iya, orang tuanya suka melakukan kekerasan di rumah, mm, kemudian dia berharap anaknya itu menjadi anak yang baik. iya, Nah, sementara kan harusnya dia sebagai orang tua yang betul. memberikan contoh Beri dulu, contoh. maknya seperti Mm. itu. Orang mengatakan begini, seburuk apapun orang tua, tidak Hmm, mau kalau anaknya
ikuti jejaknya ya, pasti mau Betul. yang lebih baik lagi. Oke, persoalan pendidikan ini juga untuk saudara-saudara kita yang tidak mampu, Hmm, Dinda. Dari Reses saya kira juga banyak yang disampaikan bagaimana mereka kesulitan untuk mungkin masuk untuk bersekolah karena kalau berkaitan pakaian seragam ini oke sudah bisa katakan bahwa sudah tercover begitu. Permasalahan lain apa lagi yang kemudian disampaikan pada saat reses berkaitan dengan pendidikan bagi anak-anak yang memang di bawah garis kemiskinan? Sebenarnya kalau untuk mendapatkan pendidikan Kak, itu sudah tidak ada gap-nya Mm, antara anak-anak yang mampu dengan ya, anak-anak yang apa namanya kurang mampu mm, karena mereka sudah dijamin oleh undang-undang ya, bahwa memiliki apa namanya hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik. Tetapi yang menjadi permasalahan saat ini adalah jarak sekolah. iya, Jarak sekolah dari rumah ke sekolah. Karena kita tahu bahwa anak-anak yang kurang mampu atau karena orang tuanya tidak mampu, mm, kalau sekolahnya jauh dari iya, rumah, itu yang menjadi kendala lagi. mm, Sehingga memang apa namanya titik-titik sekolah ini harus diatur kembali oleh pemerintah kota bahwa ada satu kecamatan yang tidak ada SMP yang sama sekali iya, di Kecamatan betul. Makassar. Mm, Sehingga memang harus dilihat di mana blind spot yang ada seperti ini yang mm, harus segera ditumbuhkan sekolah baru di situ mm, untuk bagaimana memudahkan anak-anak sekolah dan meringankan beban biaya orang tua tersebut untuk bagaimana mengantarkan anaknya ke sekolah. tetap sekolah Seperti ya, itu. bisa tetap sekolah. Ya, meskipun kalau tadi disampaikan bahwa program jangka pendek ini adalah bagaimana kemudian Hmm. membentuk sekolah SMP, Hmm. bukan membangun Ya, infrastruktur, tapi membentuk dengan menempati manfaatkan sekolah, ya, memanfaatkan sekolah SD, meskipun mungkin bisa kita katakan kurang efektif, ya betul. karena waktu jam belajar, tapi ya Hmm. mau seperti apa, karena Mau itu yang seperti bisa ya. dilakukan ya untuk Karena dalam waktu jumlah dekat. sekolah SMP juga masih sangat Masih terbatas. sangat terbatas. Oke. Nah, yang juga eh, berkaitan dengan anak-anak kita ini yang berada di jalan, Anjal. Ini kan tantangan juga nih kalau kemudian jam-jam sekolah mereka ada di jalan. Iya. Malam yang seharusnya mereka sudah di rumah masih ada di jalan. Itu sangat miris kalau kemudian anak perempuan masih ada di jalan. Iya. Seperti apa kemudian teman-teman Komisi D? Tentu ini perlu perhatian juga yang Hmm. serius. Meskipun hal seperti ini kan fenomena untuk kota besar ya. Betul. Iya, Ya, jadi dengan adanya program sekolah gratis, iya, seharusnya tidak boleh lagi anak-anak yang mm-mm, berkeliaran di luar jam sekolah. Tentunya ini kita akan apa namanya menjadi PR penting dari iya, teman-teman Dinas Perlindungan Anak dan teman-teman Dinas Sosial mhm, untuk bagaimana lebih sering lagi melakukan razia-razia khususnya di jam-jam sekolah iya, bahwa anak-anak yang tidak bersekolah di waktu jam sekolah harus ditanyakan mm-mm, apa yang menjadi permasalahannya. iya, Apakah memang anak-anak terlantar yang harus dipelihara oleh negara. negara Mm-mm, ataukah memang tidak ada dorongan dari orang tuanya yang mm-mm, untuk menyekolahkan anaknya. Sehingga tadi disampaikan bahwa di sini sangat penting peran-peran dari RT RW Kak, untuk bagaimana mendata anak-anak yang ada di wilayahnya. mm-mm, Jangan sampai masih ada anak-anak yang tidak sekolah di wilayah dari mm-mm, RT RW tersebut. Kalau mm-mm, perlu ini kita masukkan menjadi poin untuk mendapatkan insentifnya bahwa mm-mm. semua anak harus sudah sekolah di Di wilayah RT RW wilayahnya. tersebut. Karena kan ada beberapa poin-poin untuk mereka Iya, mendapatkan insentif ya. insentifnya. Kalau memungkinkan ya kita tambahkan bahwa Mm-mm, 100% mereka bisa terima pada saat anak-anak di wilayah ini mm, sudah sekolah. betul. Karena kan tidak ada beban biaya yang diberikan kepada orang tua tersebut untuk bagaimana menyekolahkan Mm, anaknya. Apalagi program Pak Wali Kota terpilih bahwa mulai dari seragamnya semua sudah mm, digratiskan. Jadi betul-betul tidak ada alasan untuk iya. anak-anak tidak bersekolah. Mm-mm. Yang sering ditanyakan juga dana BOS ini Dinda. Ini masih banyak kita harus menyamakan persepsi dulu bahwa dana BOS ini diberikan ke sekolah negeri atau sekolah swasta juga dapat dana BOS dan untuk apa ini untuk dana BOS? Iya, jadi sekolah negeri dan swasta selama itu apa namanya mempunyai kriteria Iya. tertentu ya sama-sama mendapatkan dana BOS. Mm, Tentunya dana BOS itu bisa mengcover juga kan, iya. untuk bagaimana membiayai anak-anak yang Mm, tidak mampu untuk tidak. bersekolah selain untuk bagaimana mungkin memperbaiki Mm, ruang kelas dan lain-lain, mm, tetapi ada pointing yang bisa digunakan juga untuk subsidi anak-anak yang tidak mampu. mm, Makanya kenapa ada apa namanya sekolah swasta iya.
yang menggratiskan anak-anak untuk bersekolah itu karena dia bisa mendapatkan bantuan dari dana BOS Dana untuk BOS. subsidi ke Mhm. anak yang tidak mampu seperti itu. Oke, jadi kita mengambil kesimpulan bahwa sekolah swasta untuk saat ini juga sudah tidak kalah kualitasnya dengan sekolah negeri Iya, karena pemerintah selalu akan berupaya untuk meningkatkan kualitasnya. betul. Penggunaan dana BOS juga ini kemudian akan digunakan sebagaimana mestinya. Dan satu lagi, Dinda, sekiranya kan biasa kan dalam penerimaan murid baru seperti ini kan ada saja oknum-oknum yang ya memanfaatkan kesempatan, yang coba mungkin memberikan informasi yang tidak jelas kepada orang tua, saking ingin anaknya masuk di sekolah favorit itu. Apa yang terbaik coba dilakukan oleh para orang tua, Dinda? Ketika mungkin ada indikasi melihat hal seperti ini, apa yang coba untuk boleh dilakukan? Jadi yang pertama orang tua harus tahu bahwa sekolah di sekolah negeri itu tidak ada pungutan biaya Iya, sedikit pun. iya. Sehingga kalau ada info-info seperti itu ya Mhm. jangan digubris Iya. karena ini kan menjadi peluang juga Mhm. untuk oknum-oknum tertentu untuk mendapatkan Keuntungan. keuntungan dari sistem penerimaan murid Mhm. di setiap tahunnya. Jadi kalau ada orang tua yang menerima info seperti itu ya tidak usah Mhm. ditanggapi. Yang kedua, kalau memang ada yang seperti itu ya tolong dilaporkan Mhm. pada dinas pendidikan supaya orang-orang seperti ini bisa mendapatkan sanksi. Karena Mhm. apa? Karena ini kan yang merusak citra dari pemerintah kota Iya. bahwa sekolah negeri yang harusnya tanpa biaya sama Iya. sekali, tetapi banyak yang menganggap bahwa oh sekolah di SMP 6 harus bayar 2 juta, Iya. sekolah di SMP 3 harus bayar sekian. Iya. Yang sebenarnya itu adalah ulah dari oknum-oknum yang Iya. tidak bertanggung jawab. Mhm. Seperti itu. Jadi untuk informasi yang jelas, para orang tua langsung ke sekolah Langsung ke sekolah. mencari informasi, tidak usah digubris kalau ada yang menawarkan jasa seperti itu, Iya, ya. Oke. Baik, terima kasih Dinda, siap. waktunya saya sudah sita siang hari ini dan semoga apa yang kita perbincangkan ini tentu bermanfaat untuk para orang tua, terutama yang ini siap-siap untuk penerimaan murid baru ya untuk tahun 2025 dan intinya bahwa pemerintah Kota Makassar siap menghadapi SPMB Ya, 2025. dan tolong kalau ada yang menemukan oknum-oknum Ya, nakal di mm-mm. pihak sekolah, baik kepala sekolah atau Ya, guru-guru yang ingin iya, memanfaatkan momen-momen seperti ini, langsung laporkan saja mm, kepada kami mm-mm, di DPR Kota Makassar, teman-teman Komisi D. Insya Allah kita akan siap menindaklanjuti mhm. seperti itu. Iya, karena intinya bahwa gratis, tidak ada biaya Gratis tidak ada untuk biaya. kita. Baik, terima kasih Anda yang sudah mendengarkan percakapan kami di podcast kali ini dengan tema seberapa siap menghadapi PPDB 2025. Saya Ida Fahri bersama Ari Asri dan sampai jumpa.